Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, malam ini saya kedatangan ataupun hadir teman saya, Bang Hadian Nur. Nah, saya ceritakan singkat saja. Jadi saya mengenal Bang Hadian Nur ini melalui sebuah organisasi yang memang di situ awalnya kita belum mengenal lebih dekat. Nah, seiring berjalannya waktu ada beberapa kisah yang memang saya ketahui dari Bang Hadian Nur, yang memang beliau ini seorang pemuda yang memang mandiri kehidupannya, jauh dari orang tua. Dan tanpa berpanjang lebar, saya akan coba mengulas lebih mendekat ataupun lebih mendalam tentang kehidupan Bang Hadian Nur yang merantau dari kecil, yang sampai saat ini masih jauh dari orang tua. Baik Bang Hadian Nur, boleh diceritakan lebih mendalam lah tentang kisah perantauan Bang Hadian Nur yang jauh dari orang tua. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Hamdan. Terkait rantau, rantau itu adalah sebuah istilah bagi kita, Ya. memang dari kampung itu jauh dari orang tua. Betul. Nah, bicara rantau, sejak kecil saya sudah merantau. SD memang saya bersekolah di kampung halaman. Setelah menyelesaikan studi di SD, saya langsung kemudian menimba ilmu di pondok pesantren. Ya. Nah, pondok pesantren ini dulu saya di pondok pesantren yang diasuh dan dipimpin oleh Kiai Haji Gus Alamuddin Jazuli. Di mana tuh Bang? Itu di Ketapang, Kalimantan Barat. Berarti abang nih asalnya dari Ketapang nih? Nah, dari kebetulan saya asli Ketapang. Kemudian SMP saya mondok di pondok pesantrennya Kiai Gus Alamuddin Jazuli. Oke. Nah, sejak itu saya sudah belajar bagaimana menjadi manusia atau menjadi pemuda mandiri. Dan itu sudah bisa dikatakan pemuda merantau. Nah, setelah SMP saya menimba ilmu di pondok pesantren, saya tidak akan pernah puas dengan pengalaman itu, dengan waktu itu 3 tahun di pondok pesantren. Saya coba kembali menimba ilmu di pondok pesantren di Jawa Timur, tepatnya di Darul Lughah wad Da'wah. Oh. Nah, Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2012, saya 2012. mondok di Darul Lughah wad Da'wah. Nah, familiar sekali pondok Darul itu. Iya. Nah, dari sejak itulah saya belajar bagaimana melawan ombak dari Kabupaten Ketapang. Kita naik kapal itu. Oh, naik kapal ya? Kapal Iya, itu iya. waktu zaman saya itu kapal pelni dari Ketapang langsung tembak Semarang. Oh, berarti langsung dia nggak transit dulu ke Pontianak dulu Bang? Nah, waktu itu kita dari Ketapang transit langsung ke Semarang. Langsung Semarang. Semarang kita naik bis langsung ke Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, pengalaman yang kita dapatkan di perjalanan itu sangat luar biasa, ketemu teman-teman baru, beradaptasi baru. Nah, di Dalwa itu saya merantau itu sekitaran 3 tahun lebih. 3 tahun. Iya, 3 tahun lebih. Setelah selesai dari Dalwa, saya pulang kampung halaman sebentar untuk kemudian mengabdikan diri saya kepada orang tua 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun saya komunikasi sama orang tua, saya minta izin sama orang tua bagaimana ke depannya, karena memang generasi muda itu butuh pendidikan yang lebih matang lah menurut saya. Betul, Maka betul. saya pada waktu itu berniat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi yang ada di Pontianak. Di Pontianak. Oke Bang. Jadi yang menarik itu Bang, dari kecil itu kan sudah merantau gitu kan. Jadi 3 tahun merantau lagi atau melanjutkan madrasah aliyah atau SMA-nya itu di Jawa Timur. Kenapa alasannya itu lebih tertarik di Jawa Timur Bang? Kenapa kok tidak di Pontianak ataupun di tempat yang lain seperti itu? Nah, kenapa saya memilih Jawa Timur? Awalnya memang dulu di kampung saya itu Bang, anak-anak mudanya itu belum familiar lah, belum paham terkait permainan marawis. Iya. Kalau sekarang itu dufuf, kalau dulu kita panggil itu dufuf, permainan marawis, lagu Al-Banjari. Nah, ketika suatu hari ada guru tugas ataupun istilahnya ada teman yang dari luar Kalbar itu datang ke Ketapang. Nah, di Ketapang dia memberikan kontribusi penuh
terkait permainan marawis itu. Marawis. Di pondok pesantren Al-Ittihad yang saya pada waktu itu berada di dalamnya. Nah, melihat hal itu saya tertarik. Kok hebat betul. Ini dari mana? Sumbernya dari mana? Pondoknya dari mana? Saya terinspirasi dengan itu. Betul. Pada waktu itu saya belajar dufuf di pondok pesantren itu sekitaran 1 bulan. 1 bulan saya bisa main dufuf itu. Ya. Kemudian 1 bulan itu kita terus dipanggil di pengajian-pengajian untuk main dufuf. Kita dipanggil-panggil di acara-acara perkawinan dan lain sebagainya untuk kemudian main dufuf itu. Ya. Nah, mulai dari situlah saya tertarik bahwa yang membawa kontribusi ini adalah dari santri Darul Lughah Dakwah. Makanya saya tertarik kepada Darul Lughah Dakwah pada waktu itu. Betul. Jadi pondok pesantren kita mengenalnya itu adalah pondok pesantren Dalwa. Ya, Memang Dalwa. sangat familiar sekali di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan habaib. Nah, yang memang menjadi daya tarik tersendiri adalah dari Bang Hadianir ini yang merantau jauh dari orang tua. Setelah selesai mondok ataupun setelah selesai SMA di Jawa Timur, beliau Bang Hadian ini masih merantau lagi di Pontianak. Bukankah di Ketapang itu juga ada perguruan tinggi seperti itu kan? Iya. Kenapa lebih tertarik? Kenapa lebih suka merantau, lebih suka merantau jauh dari orang tua? Apakah tidak sayang dengan orang tua seperti itu? Kenapa lebih memilih hal-hal yang jauh gitu loh? Iya. Jadi kalau kita melihat nih kan kalangan anak muda ini kan sekarang itu kan ada yang sedikit-sedikit kalau misalkan jauh dari orang tuanya itu kan mewek gitulah gitu kan. Jadi kalau kita lihat Bang Hadian ini kan dari SD sudah jauh, dari SMA sudah jauh, apalagi ini selesai kuliah pun masih stay di Pontianak gini. Iya. Ya, ini gimana ini? Nah, kalau bicara cinta dan sayang kepada orang tua, ya kita memang sayang sama orang tua. Betul. Tapi ada istilah, ada suatu mangkol perkataan itu utlubul ilma walau bisin. Apa artinya itu, Bang? Tuntutlah ilmu walau sampai di negeri Cina. Waduh. Iya. Nah, kalau bicara ilmu, kan kita sudah tahu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang inginkan dunia, maka dia segerakan dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang inginkan akhirat, maka itu disertakan dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, ingin dunia, ingin akhirat, maka sertakan dengan ilmu. Nah, kenapa saya memilih menimba ilmu di Pontianak? Karena apa? Karena ketika saya SMP juga saya sudah terbiasa di Kabupaten Ketapang. SMA saya sudah merantau di luar Kalimantan Barat. Nah, ketika masa studi perguruan tinggi, saya ingin melihat bahwa Pontianak ini salah satu cita-cita anak kampung untuk belajar di Pontianak tersebut. Ya. Karena apa? Dulu ketika di kampung itu melihat Pontianak itu yang terbenak di dalam pikiran kita anak kampung itu adalah Universitas Tanjung Pura. Iya, familiar sekali. Kalau seandainya teman-teman kuliah di Pontianak, kuliah di mana? Di Untar. Kuliah di mana? Di Untar. Favorit lah Untar itu. Dia saya melihat bahwa ternyata di Pontianak itu tidak hanya Untan yang ada perguruan tinggi, ada IAIN, ada IKPGRI, ada Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu saya komunikasi lah dengan senior. Kebetulan senior itu satu kampung dengan saya. Siapa itu? Ya kan? Itu Bang Didi Hartadi. Saya komunikasi dengan dia. Bang, gimana Bang caranya? Saya ingin berkuliah di Pontianak. Nah, awalnya saya ditertawakan sama mereka. Karena apa? Karena kultur saya dari pondok pesantren, kemudian ingin kuliah di Pontianak, itu kan bicara terkait tentang umum. Nah, saya bilang, ngambil jurusan apa katanya? Saya bilang, ngambil jurusan perkantoran Bang, saya bilang. Nah, nyambung sekali kan? Tak nyambung, tak linear. Iya. Akhirnya disarankan oleh senior saya, bagus, daripada kamu ngambil perkantoran, bagus kamu ngambil di pendidikan. Nah, pendidikan apa itu Bang? Saya bilang. Nah, cocoknya kamu di pendidikan bahasa Arab. Wah, saya bilang kan, di pondok pesantren saya sudah ngaji bahasa Arab. Di luar saya ngaji bahasa Arab juga nih. Aduh, gimana ini? Saya bilang kan, ya udah, enggak apa-apa, belajar aja dulu. Coba aja kita daftar di pendidikan bahasa Arab. Ya sudah, saya daftar di pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah pada waktu itu saya diterima di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Oh, di IAIN ya. Nah, jadi IAIN. Dan sampai saya selesai pun di IAIN. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya selesai, Bang. Jadi tahun berapa nih Bang selesai jadi Bang?
Nah, saya selesai itu tahun 2023. 2023 berarti baru 1 tahunan lah gitu ya. Iya. Belum lama ini. Nah, ini Bang, yang jadi menarik itu kan dari kecil itu kan sudah merantau itu kan. Ya. Kenapa kok tidak pulang kampung? Bukankah suatu hal yang memang berharga ketika kita itu sudah berhasil ataupun kita sudah selesai pendidikan, lalu kita itu berkumpul bersama keluarga? Bukankah suatu kebahagiaan orang tua itu melihat anak-anaknya itu bersama mereka seperti itu, Bang? Nah, jadi kalau bicara apa ya, bicara pulang kampung itu sebenarnya ada waktunya dan ada masanya. Iya, ada waktu dan ada masanya. Jadi tak bebas pulangnya. Ya, jadi untuk sampai saat ini masih kita mencari jati diri lah, Bang. Mencari jati diri karena harapan orang tua dan harapan memang dari keluarga kita, memang suatu keistimewaan bagi orang tua ketika anaknya pulang kampung. Ya. Nah, tapi kita masih melihat bahwa pulang kampung ini kita akan melakukan dan kapasitas kita itu sudah mampu untuk beradaptasi dengan kampung halaman atau tidak. Ya. Nah, sampai saat ini memang saya coba terus mencari ilmu dan terus membuka relasi seluas-luasnya untuk kemudian hari ketika saya pulang kampung itu tidak ada stagnan lah. Ya. Bahasanya tidak berjalan di tempat, Tidak tidak mandat lah. stagnan, tidak mandat. Nah, artinya mulai dari sekarang, sejauh apapun kita merantau, selama apapun kita berkiprah dan sepanjang apapun kita berjalan, tapi kita tetap masih mengingatkan rumah kita, tempat kita pulang. Ya, Bang, kalau lebih kita melihat ke belakang, ada beberapa orang yang memang berhasil, tokoh-tokoh dari Ketapang, Ya. yang memang kalau kita lihat salah satunya adalah Rektor YIN Pontianak. Ya. Kalau tidak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi, Bang. Ya. Sepengetahuan saya, kalau tidak salah, Prof. Sarif itu berasal dari Ketapang. Ya. Ya. Dan juga dari legislator ataupun anggota DPD RI, Bapak Haji Sukriyanto itu juga berasal dari Ketapang. Iya. Nah, mungkin Bang Hadian ini akan mengikuti jejak-jejak beliau juga seperti itu. Amin. Apakah Bang Hadian juga terinspirasi dari kedua tokoh dari Ketapang ini? Ya, ya. Nah, kalau bicara terkait apa ya, terkait keetnisan, kesukuan, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Haji Sukriyanto? Betul. Beliau itu sangat terkenal tokoh ya, yang sangat diandalkan bagi masyarakat Madura di Kalimantan Barat. Nah, ceritanya memang salah satu menginspirasi saya itu adalah beliau. Wah, ini yang Pak Haji Sukriyanto. yang boleh diceritakan ini, Bang. Nah, kita dengan Pak Haji Sukriyanto ini ya kan kenal lah dengan kepribadian beliau, Ya. dengan gaya kepemimpinan beliau, Ya. dengan perjuangan beliau ketika beliau menjadi mahasiswa. Nah, Pak Haji Sukriyanto ini dalam ceritanya ketika beliau menjadi mahasiswa di Pontianak, beliau tidak hanya belajar di kampus, tapi beliau membuka wawasan, membuka komunikasi, membuka relasi untuk kemudian bertahan hidup di Pontianak. Pernah suatu ketika diceritakan bahwa beliau itu dalam semasa menimba ilmu di Pontianak pernah menjadi supir untuk kemudian membersihkan sepiteng. Nah, sepiteng itu tempat untuk pembuangan kotoran. Dia yang bersihkan. Sedot WC. Sedot WC. Itu beliau ketika menjadi mahasiswa. Beliau buka komunikasi dengan cara berdagang, karena memang rata-rata mahasiswa rantau dulu ketika kuliah di Pontianak, berangkat kuliah itu dibekali oleh orang tuanya itu hanya sekarung beras untuk bertahan hidup di kampung halaman. Ya. Bertahan hidup di kampung orang. Nah, dengan sekarung beras ini, bekal hidup ini, membukalah kita wawasan-wawasan, membukalah kita komunikasi, membukalah untuk bagaimana bertahan hidup di Pontianak. Nah, saya mendengar cerita beliau, mendengar perjuangan beliau, saya terinspirasi dengan beliau. Ya. Nah, siapa yang tidak kenal beliau? Siapa yang tidak kenal beliau kan? Betul. Sampai hari ini karirnya di pengusaha, karirnya di politik, karirnya dimanapun, tidak bisa kita ragukan bahwa beliau adalah tokoh top Kalimantan Barat. Ya,
Salah satu memang dua tokoh yang kita kenal ini adalah orang yang memang berpengaruh. Yang satunya adalah Prof. Sarip. Ya, Pak Sarip. Kebetulan juga beliau adalah Ketua PWNU Kalimantan Barat. Selain juga beliau menjadi Rektor IAIN Pontianak, ini juga menginspirasi para generasi muda yang berasal dari Ketapang, yang harus bisa menimbulkan ataupun memacu semangat kawan-kawan yang memang berasal dari Ketapang. Ya. Kita lihat lagi figurnya, Bapak Haji Sukirianto. Beliau juga salah satu ataupun Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Madura. Ya, mungkin se-Kalimantan Barat ini mengenal beliau, siapa beliau seperti itu. Dari orang mengenalnya itu kedermawanannya beliau. Dan usahanya juga banyak. Ya mungkin Bang Hadian ini bertahan di Pontianak karena memang melihat bagaimana perjuangan dan progres ke depannya berada di Pontianak, seperti itu teman-teman. Nah, Bang Hadian, kalau dilihat ini kan kita sudah mendekati dengan pilkada ini. Yeah. Bolehlah kita singgung sedikit ini pilkada ini. Bang Hadian ini berasal dari Ketapang, Iya. cuman lebih fokusnya kayaknya di Pontianak ini. Iya, betul-betul. Nah, di Pontianak kita kan bukan hanya di kota Pontianak, kita juga lebih dekat ke Kabupaten Kuburaya ini. Isu-isunya juga Bapak Haji Sukirianto ini mau maju juga. ini gimana ini? Apakah juga nantinya Bang Hadian juga pengen terjun ke dunia politik gitu kan? Kita kan tidak menutup kemungkinan bagaimana generasi muda ini kan juga menjadi apa yang sudah terjun ke politik ini kan menjadi pemicu kita untuk menirukan ataupun mengikuti jejak dan langkahnya. Ini gimana nih tanggapan Bang Hadian ini selaku generasi muda dari yang berasal dari Ketapang melihat orang tua Bapak Haji Sukirianto ini maju sebagai, ya kita belum tahu nih beliau nih mau maju di wakil gubernur atau maju di wali kota atau maju di bupati, kita belum tahu ini. Iya. Cuman isu-isunya banyak orang itu bilang Bapak Haji Sukirianto ini mau maju ini. Iya. Nah ini kita masih bingung ini. Cuman Bang Hadian nih menanggapi isu-isu yang beredar mengenai Bapak Haji Sukirianto ini yang mau maju tentang pilkada ini gimana? Iya. Iya. Yang pertama ini kita bicara terkait anak muda. Iya. Iya kan, anak muda. Karena kita perwakilan dari anak muda ini. Iya. Masih muda sekali karena kita nih berdua nih masih bujang ini, belum ada istri. Nah, Gimana Bang? kalau bicara politik itu, menurut saya, sederhana saya adalah politik itu adalah sebuah jalan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Nah, dengan kekuasaan kita bisa melakukan hal-hal kebaikan apapun dan di sektor apapun. Betul. Karena memang khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nah, di dalam politik itu kita bicara tentang bagaimana mendapatkan sebuah kekuasaan. Betul. Nah, ketika kekuasaan itu didapatkan, maka lebih leluasa untuk kemudian menebarkan semua itu kebaikan di tingkat nasional, regional, bahkan apapun itu. Nah, kemudian cita-cita reformasi kita itu dibentuk memang dengan politik. Nah, hari ini kita bicara reformasi. Reformasi itu dalam istilah terminologinya adalah islah, kebaikan. Hari ini reformasi itu seakan menjadi deformasi. Nah, yang pertama adalah kuncinya anak muda. Bagaimana mencapai tujuan reformasi itu? Mencapai tujuan reformasi itu adalah kita memilih pemimpin yang bisa kita andalkan dan pemimpin yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas yang memungkinkan. Salah satunya Bapak. Salah satunya kita lihat dari Bapak Haji Sukirianto. Ya. Kita bicara bagaimana Pak Haji Sukirianto itu diisukan di awalnya itu di wakil gubernur, Betul. ya kan? Diisukan lagi menjadi wali kota, diisukan lagi menjadi wakil bupati Kuburaya, diisukan lagi dan sebagainya. Artinya apa? Pak Haji Sukirianto itu adalah public figure yang kemudian diunggulkan dimanapun. Ke Pontianak dia masuk, ke Kuburaya dia masuk, di wakil gubernur dia masuk. Nah, kalau bicara tempat posisi apa yang pas untuk Pak Haji Sukirianto, saya rasa di bidang apapun, di wakil apapun, di bupati apapun, di kepala daerah manapun,
ketika ada nama Pak Haji Sukirianto, saya rasa cocok untuk ditempatkan di situ. Ya, mungkin kalau itu kan kita melihat beliau di posisi manapun, di pengusaha udah biasa, oke. udah oke kan. Apalagi di politik, karena sebelumnya beliau juga menjabat sebagai anggota DPD gitu Ya. kan. Tapi kembali lagi kepada beliau, apakah beliau itu akan maju sebagai wakil gubernur, kita tidak tahu. Ya. Apakah juga beliau akan maju di wali kota ataupun di bupati, kita juga masih belum tahu ini kawan-kawan. Ya. Cuman kita menariknya itu isu yang sudah beredar, Bapak Haji Sukirianto ini akan tetap maju seperti itu teman-teman. Nah mungkin salah satunya Bang Hadian ini sebagai generasi muda melihat figur-figur yang memang bermunculan, yang berasal dari Ketapang itu, yang memang tetap semangat, harus standby di kota Pontianak, harus memperjuangkan memang figur-figur yang memang bermanfaat ataupun memang yang tepat untuk masyarakat, seperti itu salah satunya Bapak Haji Sukirianto. Nah Bang Hadian, boleh disampaikan bagaimana pesannya itu sebagai perwakilan generasi muda kita secara umum. Bang Hadian sebagai generasi muda yang memang jauh dari perantauan, bagaimana Bang Hadian ini memberikan semangat dan daya dorong kepada teman-teman generasi muda untuk memilih calon pemimpin ataupun calon kepala daerah yang tepat, seperti itu Bang Hadian. Itu gimana Bang Hadian? Oke. Jadi untuk kita dan untuk teman-teman, memilih pemimpin itu sangatlah susah. Kita melihat bagaimana visi misinya ke depan, kita melihat bagaimana perkembangannya ke depan, kita melihat bagaimana potensinya dia ke depan. Nah, generasi muda hari ini kita lebih peka dengan itu. Kebanyakan memang dari generasi muda itu tidak peka terhadap politik. Ketika momentum politik, mereka bukan sebagai objek. Ketika politik itu hadir, mereka itu malah justru tidak peka terhadap itu. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai sifat hedon. Hedonisme itu cinta kepada diri sendiri, cinta kepada lingkungan sekitar lah. Ibaratnya hedon itu rasa cinta kepada diri sendiri yang sangat berlebihan lah. Kurang lebihnya begitulah sifat hedonisme itu. Untuk generasi muda, apalagi kita anak muda dari kampung, memang ingin mempunyai cita-cita yang kemudian sukseslah di perantauan. Kita melihat public figure, siapa yang akan memimpin kita, kita lihat bagaimana visi misinya saja, bagaimana dia komunikasi politiknya dengan masyarakat. Dan kebanyakan memang janji-janji politik itu bertebaran ketika momentum pilkada. Ya betul. Ya, ini banyak dijanjikan inilah, banyak dijanjikan itulah, ini dan sebagainya lah. Nah, artinya begini Bang, kita melihat politik itu sederhana. Dia bisa mengambil hati rakyat, dan rakyat itu pun terpanggil hatinya untuk kemudian memilih beliau. Maka jangan lupakan satu, ketika kita sangat membutuhkan rakyat, kita turun ke bawah. Tetapi kita sudah berada di kekuasaan, kita malah melihatnya dan tidak peduli kepadanya. Nah, mungkin itu saja sih pandangan saya ke depan. Pemuda harus berpolitik dengan cara apapun itu, karena politiklah yang akan menebarkan kebaikan ke semua masyarakat. Baik teman-teman, menarik sekali cerita dari Bang Hadian yang kita coba memulai tadi dengan cerita beliau yang merantau, yang dari Ketapang kemudian ke Jawa Timur, sampailah saat ini beliau masih standby di kota Pontianak. Nah, yang menarik dari pembicaraan beliau tadi, mungkin saya menyimpulkan ada visi dan misi beliau masih bertahan di kota Pontianak. Mungkin ada satu tugas mungkin beliau yang masih belum terselesaikan, jadi beliau harus standby di kota Pontianak, teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu saja perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Hamdan Syakirin bersama Bang Hadian Nur yang mengulas sedikit tentang perantau dan juga kita singgung sedikit tentang politik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini Bang Hadian Nur. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera untuk kita.